Kadang bingung Ustadz Aris atau Haris gitu. Yang benar tuh Kalau nama dari lahir itu ada lagi sebelum Aris. oh ada nama lahir ya. Jadi Aris Ada. itu nama hijrah gitu. Bukan, itu nama dikasih Oh, sama gitu. almarhum Bapak. Datuk. Datuk ya. Jadi nama saya itu karena saya anak ketiga, namanya Triswandi. Triswandi. Iya. Nah, nama Triswandi. Kemudian sering sakit dengan orang-orang tua dulu kan. Mungkin harus diganti nama nih, terlalu berat namanya. Nah, terus diganti lah jadi Aris Munandar. Oh, Triswandi itu kan kayak nama orang Jawa ya. Iya. Sebenarnya Ustadz Aris itu orang mana? Orang Pasir. Orang Pasir asli ya. Iya, orang Pasir. Tapi kalau dari nasab kakek itu bapaknya kakek itu orang Mandar, Itu gitu ada Sulawesinya ya. Sulawesi. Tapi kalau bapak ibu memang asli Pasir gitu ya. Bapak ada sih campuran Bugisnya, tapi dia memang lahir dari rahim orang Pasir. Dia Tapi dari kalau gitu. saudara-saudaranya. Jadi kalau bahasa yang dia tahu Ustadz Aris Pasir bisa ya. Cuma bahasa Bugis Pasir aja. Bugis nggak bisa ya. Bugis nggak tahu sama sekali. Kalau bahasa Indonesia dikuasai gitu ya. Bahasa Indonesia, alhamdulillah bagus, Wah, dapat grade B lah. Jadi kita lanjutkan ya. Ustadz Aris itu masuk di Hidayatullah tahun berapa? 2015, 2015 ya. Itu 2014, tamat 15 SMA. Tamat SMA ya. Oh berarti sudah usia kuliah baru masuk Hidayatullah ya. Sudah saya kuliah baru masuk Hidayatullah. SD-nya di mana? SD di kampung, SD 0002 Tajur, Tajur ya. Longikis. SMP-nya? SMP-nya SMP Negeri 4 Longikis 1 tahun. Oh di luar ya. Nah, Oh, kemudian 1 tahun? 1 tahun Iya. selesai itu atau masih nambah lagi 2 tahun di mana gitu? 2 tahun sih saya sampai kelas 2. Iya. Terus Cuman pindah gitu ya. dari kelas 2 itu saya bagaimana ya dulu itu membahasakannya. Saya tidak tergolong orang yang nakal, cuman Bandel gitu ya. bandel aja. Heeh. Nakal sama bandel beda ya. Beda. Kalau bandel susah diatur. Eh, Kalau nakal itu dia yang ngatur kayaknya. Kalau nakal itu dia memang dia yang ngatur apa segala macam maunya dia. Tapi kalau Iya. bandel itu kan disuruh ke sini, aduh, Iya. di sana aduh. Harus Gitu, masuk gitu. telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Nah, Jadi SMP-nya selesai di mana? SMP-nya alhamdulillah berkat hidayah mungkin. Karena saya dulu pernah di SMP itu, ini seingat saya kan situ ada musolanya juga Di rumah itu. di SMP itu. Oh SMP di Jadi saya- Unikis itu ya. Jadi saya pernah berdoa, itu saya ingat sekali sampai sekarang. Ya Allah, kalau di sini kurang bagus tempatnya, carikan saya tempat yang bagus. Intinya gitu seperti ya. itu narasinya. Akhirnya Intinya minta yang terbaik ya sama Allah gitu ya. Dan alhamdulillah doanya terkabul. alhamdulillah doanya terkabul. Saya ditahan di kelas 2, Ya. kemudian saya pindahnya ke MTS Bina Islam Putra. Oh, Bina Islam. Jadi masuk di Bina Islam itu mulai Dari kelas 2 MTS ya. lagi, MTS kelas 2. Setelah itu lanjut lagi di Setelah itu lanjut lagi di situ sampai kelas 3 SMA. kelas 3 SMA selesai di Bina Islam ya. Selesai di Bina Islam. Jadi mulai kenal Hidayatullah itu berarti sejak di ini ya, di Bina Islam itu ya. Sejak pas sudah keluar dari Bina Islam tepatnya, Oh, sudah ada- selesai. Ada yang memperkenalkan atau tahu sendiri Hidayatullah gitu. Ada yang memperkenalkan, ya, salah satunya ya pernah juga jadi guru di sini, Oh, siapa itu Ustaz? Ustazah Wiwin Aryani Oh, Sasa Wiwi yang di Kertabumi itu di ya. Kertabumi. Itu beliau ngasih tahu katanya, ya dia dimanggilnya adik kan adik kelas kan. Ya. Nah, Dek, nanti kamu kalau kuliahnya di sini aja, biar nanti kamu tahu tuh hidup itu gimana gitu. Itu pesan dulu langsung. Oh. Padahal saya itu sudah ngambil formulir untuk masuk Stiper Muhammadiyah yang di Grogot. Yang di Gorogot ya. Ya. Sudah minta ambilkan formulir. Nah, saya lama, kan saya juga tinggal di Takmir sementara waktu itu di Grogot, di Bina Islam di Cokronya, di tempat Putri itu kan, di belakang, dekat sama ustadz di belakang. Saya berpikir mutar-mutar di situ, wah, bagaimana ini kalau saya ngambil kuliah di luar, nanti siapa yang jaga sholat saya? Itu dulu saya pikirkan. Iya, ibadah miliknya ibadah ya. Ya, apalagi kan sebelumnya memang sudah pernah berdoa ya. Semoga Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa taala memberikan perkataan yang terbaik. Itu saya juga Rupanya jawabannya di Hidayatullah gitu ya. jawabannya di sini, insya Allah di sini. Itulah yang membuat sehingga Ustaz Haris tidak mau berpaling dari Hidayatullah gitu sampai saat ini gitu ya. Betul. Karena minta yang terbaik dan ditunjukkan oleh Allah Hidayatullah. Dan memang yang dicari itu semua ada di Hidayatullah gitu ya. Ketenangan dan lain Ya. sebagainya. Alhamdulillah di Hidayatullah itu lengkap sih. Iya. Kalau misalkan kita berada di sebelumnya mungkin ya anggaplah bisa dikatakan yang jalan sebelah sama jalan sebelah itu kan sering tidak akur. Iya gitu ya. Itu kan pasti ada ya.
Ya. Walaupun ya di Hidayatul pasti ada juga yang kurang suka dengan itu, tapi kita lihat manhajnya itu, oh ini sepertinya kalau kita lebih mendalami lebih bagus. Maksudnya lebih, oh ini lebih meyakinkan saya gitu. Berarti sekitar 4 tahun di Indonesia karena masuk kelas 3 Kelas MTS. kelas 2 Kelas 2 ya, 3 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun ya baru tembak. Itu pun yang memperkenalkan Hidayatullah Ustaz Wiwin ya. Ya, Ketemunya di mana beliau waktu itu? karena beliau kakak kelas saya juga. Di Bina Islam Bina juga ya? Islam. Oh, Masya Allah. Beliau kan mungkin, saya tidak tahu kalau dia itu juga masuk Hidayatullah setelah dia lulus kan. Saya tidak tahu. Jadi saya cuma menjalani jalan takdir saya, sekolah. Iya. Akhirnya pas keluar dari Bina Islam selesai, barulah dapat kabar itu. Saya pikir tuh ini apa namanya, ada ustadz di Bina Islam yang menyuruh ke Hidayatullah aja gitu, nggak ada ya? Tidak ada sih. Ini dari teman sendiri ya? Iya, karena ternyata memang di Gorogot ini banyak yang tidak pernah masuk di Kuaro, tapi tiba-tiba ada dengan tembak. Ternyata dari Bina Islam rata-rata dari Al-Iksan gitu ya. Iya. Subhanallah. Karena saya pernah dengar ceramahnya di Gunung Tembak itu, sama baca bukunya, buku yang mencetak kader yang kecil-kecil segini itu, yang Iya. revisi kah apa? Dari mana dapat bukunya itu? Di Gunung Tembak. Oh iya, tuh sudah di Gunung Tembak ya. Sudah di Gunung Tembak. Nah, jadi saya baca, oh pernah menjalin hubungan kerjasama dengan Bina Islam ternyata. Iya, pernah. Pemimpinnya Ustadz Abdullah Said Tamayarham dengan Ustadz Abdul Majid Fatah. Abdul Majid Patah, ya saya dengar juga begitu bahwa Ustaz Abdul Majid pernah ketemu dengan Ustaz Abdul Said. Bahkan kalau nggak salah muridnya beliau itu. Muridnya ya. Ya, jadi Ustaz Abdul Majid Patah itu muridnya Ustaz Abdul Said. Mm-mm. Kembali ke pasir, kemudian mendirikan itu. Makanya Bina Islam itu kan mirip-mirip ya. Ya. Bina Islam itu kan tahun berdirinya juga sama-sama, 1973. Iya. Kan 5 tahun di Bina Islam ya, kemudian masuk di Gunung Tembak. Ada perbedaan yang terasa atau gimana menurut Ustaz? Banyak perbedaannya Ustaz. Kalau di Bina Islam dengan di Hidayatullah itu banyak perbedaan. Di antaranya? Di antaranya ketika sholat jamaah ya. Sholat jamaah. Kita masih belang-belang. Kalau di Bina Islam ya? Nah, maksudnya belang-belang itu pakaiannya yang penting rapi. Iya gitu ya. Kemudian Kalau masalah syariah gimana? syariah, alhamdulillah sih kalau di Bina Islam Kurang lebih aja ya. kurang lebih aja dengan Hidayatullah, karena Apa- dia memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, bagus. Terus setelah di Gunung Tembak, pernah enggak Ustaz harus merasakan semacam ada keguncangan gitu ya? Pas mau pulang aja ke pasir ya? Alhamdulillah ya. Nggak pernah ya? Saya merasakan keguncangan yang pertama itu hanya 1 kali rasanya. Ketika masuk pertama kali pesantren di Bina Islam itu saja. Oh, jadi goncangnya tuh waktu Cuma masuk di di situ. Nah, tapi ke Gunung Tembak enggak sudah ya? alhamdulillah kalau di Gunung Tembak itu saya mengalir mengikuti alur. Kalau nggak begitu saya nanti pasti bisa teralur. Iya, karena mungkin ini kali ya, sudah sejak MTS kelas 2 itu udah bisa dengan orang tua, Iya, sudah berasrama, kemudian kemudian berasrama, di usia sudah dewasa gitu karena sudah kuliah, iya sudah. makanya nggak bincang-bincang lagi gitu ya. Hmm. Jadi cara berpikirnya udah dewasa lagi. Masya Allah. Terus Ustaz, untuk di pasar ini yang paling banyak keluarganya Ustaz Haris itu di daerah mana? Untuk di Kaltim khususnya ya? Ya di Tajur aja sih. Tajur aja Yang ya? saya tahu di Tajur. Kemudian kalau dari ibu itu banyak. Dari ibu itu ada di bisa-bisa hampir di setiap sudut Grogotnya ada semua. Ada semua ya? Di sini kan orang pasar kayaknya yang ada di pasar ini keluarga besar semua ya. Dia sudah ada hubungan antara satu dengan lain. Bahkan dengan orang Bugis juga ya. Iya, bahkan mereka sudah bercampur kan. Antara satu suku dengan suku lain sudah jadi satu biasanya. Karena saya baca bukunya itu waktu penelitian di Gunung Tembak, buku anunya. Ini juga berdasarkan penelitian di UIN Antasari Banjarmasin. Iya. Jadi suku tertua di Kalimantan. Kalimantan Timur khususnya itu cuma ada 2, Kalimantan Timur. Nah, kalau untuk yang Kutai itu nanti menyusul. Jadi cuma ada 2, khususnya di Kabupaten Pasir itu bermuara di Batu Kajang Untuk aja ya. awalnya. Itu suku Banjar Suku Pasir. Pasir dengan Banjar. Iya. Suku Pasir dengan suku Banjar itu yang tertua di Kalimantan Timur khususnya di daerah ini Grogot. Nah, dari situlah, dari Sungai Hulu Kabupaten Batu Kajang. Dari Sungai Hulu. Terus sudah mereka sudah menyebar dan telah jadi banyak. Termasuk Tajur itu sebenarnya nama seorang panglima ya. Panglima orang Pasir Orang asli. Pasir.
Iya, karena kalau saya melihat di pasar ini kan yang salah satu juga suku di Kalimantan ini kan Kutai gitu ya. Iya. Tapi di daerah sini tidak ada, justru di daerah Samarinda yang banyak. Iya, di sini Sampai di banyak. Bontang sana. Dan saya biasa ketemu anak akrab, Iya. kayak saudara gitu. Kemudian apa namanya? Untuk mereka sendiri itu memang ya nomaden, pindah-pindah, dan itu masih sampai sekarang. Iya, itu sejak nenek moyangnya. Sejak nenek begitu moyangnya ya. Suka pindah-pindah gitu suka ya. pindah-pindah. Nah, kemudian itulah yang membuat mereka banyak ada di mana-mana Iya. biasanya. Karena pindah-pindah tadi itu ya. Pindah-pindah. Nah, mungkin karena berkaitan dengan berkebun juga ya. Nah, salah satu prioritas mereka yang seperti berkebun, berladang. Karena orang dulu itu kan begitu, karena tidak pakai pupuk. Mm-mm. Ya, jadi kalau nanam di satu tempat sudah hilang kesuburan tanahnya, cari lagi Pindah tempat lagi. yang lain yang sudah lama dijadikan pemukiman orang lain gitu ya. Atau cuma ditinggal aja jadi tumbuh-tumbuh lagi pohon. Biasanya begitu. Jadi untuk saat ini Ustaz, tugasnya Hidayat itu apa? Tugasnya untuk yang sekarang Untuk saat ini ya, ketua masjid, ketua masjid, ngajar juga. mengajar juga di dalam dan di luar. Sudah punya istri? Alhamdulillah. Anak? Baru satu, baru dua. Oh, rencana mau menambah istri Ustaz ya? Kan baru satu. Walau alam tergantung rezeki dari Allah. Jangan dilihat sama punya sisi gitu. Bahan. Ini saat terakhir nih, Oke. sudah di penghujung waktu. Saya minta Ustaz Haris untuk mengajak seluruh warga Kaltim, khususnya tentunya keluarganya yang ada di Tajur, di mana seluruh pasar ini lah, untuk memilih Ustaz Raspi nanti di tahun 2024 untuk maju di caleg DPD RI. Silakan Ustaz menghadap kamera, diajak saudaranya, temannya, tetangganya, kemudian seluruh warga Kaltim agar memilih Ustaz Raspi Arsad nantinya. Silakan Ustaz. Oke. Gimana narasinya nih sebenarnya? Langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku orang-orang Pasir, tetangga-tetanggaku semua di khususnya tempat saya di Desa Tajur, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Untuk kita sama-sama untuk memilih calon DPD RI ya, Dapil Kalimantan Timur 2024 ini Ustadz Naspi Arsad ya. Mohon dukungannya semuanya, saudara-saudara saya, teman-teman, tetangga, agar kita sama-sama mencoblos Ustadz Naspi Arsad. Terakhir Ustaz, singkat aja. Diajak keluarganya, teman-temannya menggunakan bahasa Pasir. Aduh. Sedang sekarang bahasa Pasirnya. Insyaallah bisa sedikit-sedikit. Silakan Ustaz. Dan lebih menyentuh kan? Ya, silakan. Ya, pakai salam juga kan? Langsung aja. Langsung aja. Alhamdulillah, untuk kawan-kawanku, untuk baik-baikku, untuk andi-andiku, untuk ini Uma, Acil, Paman, Kuda, Tua, untuk okong-okong, untuk andi-andiku, mari kita sama-sama memilih calon DPD RI Dapil Kalimantan Timur 2024 Ustaz. Karanyo Ustadz Naspi Arsad. Nangkewat deh, kakak sama-sama milih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Sudah meluangkan waktunya siang ini. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.